Di sini ada gelombang elektromagnetik tuh. Kalau di bahasa kita disebut dengan God spot. Cahaya itu pasti mengandung pesan. Nah, cahaya itu bisa berbentuk rambatan gelombang dengan frekuensi tertentu. Oke? Paham? Nah, ketika ini masuk di sini, kan menjadi receiver nih, penangkap. Nah, ketika dia ditangkap, dianalisis tuh sama kolbu kita. Nah, setelah dianalisis, baru pikiran itu digunakan untuk beranalogi. Kayak saya ngobrol ini kan pakai pikiran yang dikendalikan. Nah, saya perlu tekankan lagi bahwa apa yang saya katakan belum tentu benar. Nah, mudah-mudahan kalau ini membuat teman-teman lebih baik, pakai. Kalau enggak, tinggalkan. Kan gitu ya? Enak. Jadi biar saya enggak dituntut tuh. Ini menurut saya. Kan lebih aman tuh Pak, kalau menurut saya. Nah, tubuh kita itu kan terdiri dari gini. Tubuh kita itu adalah pikiran yang terrealisasikan. Kesadaran itu apa? Kesadaran itu adalah satu sinergitas kuantum dari pikiran dan perasaan. Oke. Jadi bagaimana ketika kita mengenali diri kita itu artinya adalah mengenali antara pikiran dan hati itu saling selaras. Pusing ya? Enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Biar bodrek itu laku. Lah kita itu sering tidak selaras antara pikiran dan hati kita. Oke ya. Jadi kan gini, pikiran itu kan sebentuk satu perangkat untuk kita memahami sesuatu. Sepakat ya? Nah, sering kita sendiri itu tidak bisa mengendalikan pikiran. Kita sering menganggap pikiran dia adalah diri kita. Misalnya nih, saya kata-katain Mas. Saya kata-katain lah hal-hal yang jelek. Ketika Mas dikata-katakan jelek, rasakan tuh pikiran ngoceh. Pernah nggak? Kan ngoceh tuh, kurang ajar bocah cilik. Wong Jawa merene-merene ngelek-ngelek aku kan gitu. Berani jelek-jelekan itu pikiran muncul dulu tuh. Baru hati kan ngerespon. Iyo. Wes ayo bunuh aja kan gitu. Benar enggak? Selaras itu. Kan ada gitu tuh. Coba aja ketika kita marah misalnya. Pasti terlintas tuh pikiran kita ngoceh dulu. Kurang ajar anak ini. Kan gitu ya? Nah, kan ada pikiran, ada benak yang mengoceh. Pikiran ini mengimpulskan, benak ini mempersepsikan. Ya ndaknya. Ini paham enggak ya? Karena sebetulnya kan semua orang merasakan itu ya. Jadi ketika ginilah misalnya, ini paling gampang. Ini macet. Ini kita seret. Pikiran udah pasti gini, karena kita ada janjian nih sama orang. Mau ketemu istri. Pikiran ini kan ngoceh. Waduh, ini kok macet kayak gini. Nah, benak kita pun merespon. Ya, ini tambah macet gini kan gitu. Kan jadi marah tuh suntuk tuh kita. Nah, kita sering menganggap pikiran dan benak ini adalah diri kita. Akhirnya kita merasakan emosi mangkel kan gitu. Benar enggak? Nelongso kan gitu. Nah, sebetulnya ada fase titik di mana ada pengamat. Bingung ya, gini, pikiran ngoceh. Tek. Hati benak ngoceh. Tek. Kan ini ada yang mengamati nih. Yang mendengarkan itu. Bingung enggak? Juri. Ada juri lah. Nah, terkadang kita ngikut nih. Juri ini ikut. Kan yang konyol itu. Padahal kan seharusnya dia adalah wasit sekaligus pemain dalam kehidupan ini. Pusing enggak? Enggak. Ya, berarti saya bikin pusing lagi. Biar stres, nanggung. Kan pikiran ini selalu mengimpulskan ke masa depan tuh.
atau ke masa lampau. Dia tidak pernah menikmati saat ini dan detik ini. Karena kalau dia menikmati detik ini dan saat ini, dia akan lebur, lenyap. Makanya kan setiap kita itu disuruh berdoa setiap melakukan apapun, agar apa? Tidak dikendalikan oleh pikiran ke impuls ke masa depan. Nah, benak ini yang mengekspresikan apa yang terjadi. Ketika pikiran mengimpulkan ini, dia mendeklarasi, ya, itu nah, baru pikiran kita ikut serta, diri kita ikut serta terjebak pada ini. Nah, yang disebut tidak sadar itu adalah keterjebakan ini terhadap pikiran. Itu yang disebut tidak sadar. Le sadaro itu bukan berarti kita mabuk atau tidur, tapi bagaimana mengamatin keduanya. Nah, ketika kita berhasil mengamatin inilah, tidak ada lagi kesenangan dan kesusahan, yang adalah kebahagiaan karena kedamaian. Susah itu ketika berhentinya senang, sepakat? Senang itu ketika berhentinya susah, sepakat? Penderitaan itu ketika susah dan senang itu menghantuin hati kita, diri kita, itu menderita sebetulnya kita. Kebahagiaan itu ketika susah dan senang sudah tidak ada, damai. Bingung nggak ya analogi? Berarti tidak sadar itu karena pengamat tadi ikut serta dalam hati dan pikiran. Iya. Nah, oke. Setelah kita bisa merasakan ini semua, mengendalikan ini, karena pikiran dan penak inilah yang nantinya membuat kita berkiprah di muka bumi ini itu lebih terrealisasi. Nah, di tubuh kita itu ada yang disebut dengan kolbu. Kolbu itu lebih dalam. Sepakat? Ada yang disebut dengan akal. Akal ini bukan sama dengan pikiran. Kita sering menyamakan akal dan pikiran. Paham enggak ya? Akal dan pikiran ini berbeda. Kan ada akal budi, akal bulus. Nah, akal dan pikiran ini beda. Akal itu adalah perangkat kita untuk menerima sinyal-sinyal ilahiyah. Ketika akal ini menerima sinyal-sinyal ilahiyah sebagai receiver, penangkap ini, ketika dia menerima, kayak dia kayak gelombang elektromagnetik kan dia nyerap ya, mengumpulkan, menyedot, menarik. Nah, ketika gelombang elektromagnetik akal ini aktif, dia akan menarik tuh pesan-pesan ilahiyah. Ketika diterima di sini, ini kan berbentuk gelombang nih. Nah, dia harus tervalidasi oleh tubuh kita. Nah, validasi yang paling murni itu adalah kolbu. Gimana ya nyeritain deh? Paham dah? Gini nih. Di sini ada gelombang elektromagnetik tuh. Kalau di bahasa kita disebut dengan God spot. Cahaya itu pasti mengandung pesan. Nah, cahaya itu bisa berbentuk rambatan gelombang dengan frekuensi tertentu. Oke? Paham? Nah, ketika ini masuk di sini, kan menjadi receiver nih, penangkap. Nah, ketika dia ditangkap, dianalisis tuh sama kolbu kita. Nah, setelah dianalisis, baru pikiran itu digunakan untuk beranalogi. Kayak saya ngobrol ini kan pakai pikiran yang dikendalikan. Paham enggak? Jadi pikiran ini bukan buruk. Pikiran ini anugerah yang luar biasa ketika kita mampu mengendalikan. Oke. Nah, apa yang saya sampaikan tidak akan mampu mewakili kebenaran sejatinya. Karena ini cuma analogi. Jadi mau saya katakan gimana pun tentang suatu kesejatian itu tidak akan mampu mewakilinya, Mas. Gimana ya nyeritainnya ya? Istilahnya ginilah. Ibarat kopi. Nah, ini saya minum. Saya ceritain ke Mas. Mas, kopi itu rasanya pahit, ada gini-gininya lah. Itu kan cuma kata-kata. Hal yang paling mendasar Mas memahaminya adalah meminum kopi ini sendiri. Dan silakan ceritakan sendiri. Nah,
berbicara sendiri. Iya. Lah, terkadang kita itu terjebak oleh kata-kata, keindahan kata-kata, tapi tidak memaknai esensinya. Nah, yang mungkin perlu dipertanyakan itu bagaimana pikiran dan kolbu. Nah, karena kan sebetulnya kejernihan itu tergantung bagaimana proses internalisasi diri kita itu terjadi. Hal yang paling menakutkan di dunia ini adalah sebetulnya diri kita. Makanya orang itu takut untuk mengenali dirinya, karena dia takut jujur terhadap dirinya sendiri. Itu pasti berbanding lurus. Coba aja kita mau mengakuin kesalahan kita, kita ngakuin kesalahan kita aja kita nggak berani, pasti menuntut orang lain. Yo bener, aku koyo ngene tapi loh, kan gitu. Kan pasti ada itunya. Ada tapi. Ada tapinya. Dan kita tidak pernah mau mengakuin kesalahan kita. Dan itu berarti apa? Kita belum bersahabat dengan diri kita sendiri. Nah, ketika kita mampu menginternalisasi bersahabat dengan diri kita sendiri, inilah yang disebut dengan menghapus hijab-hijab itu. Jadi, apa yang kita tangkap menjadi jernih, apa yang kita utarakan menjadi jernih, enggak noise. Kalau ini masih kotor, masih banyak hijab, bisa jadi yang kita sampaikan itu tidak sampai diterima. Jadi kayak misalnya gini, cinta karena Allah itu adalah membagi cinta hingga orang yang kita berikan cinta itu bersyukur kepada Allah. Kebanyakan enggak. Ketika kita mencintai seseorang, memberikan cinta, harus orang itu mencintai kita. Ini berarti blok mental. Bingung enggak ya? Nah, kalau kita memang benar-benar clear ya memberikan cinta itu, ketika kita bertemu seseorang, orang itu akan bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang ini. Itu berarti cinta kita murni, tulus. Tapi kalau itu terjebak, waduh Mas Ori hebat gini-gini, nah itu berarti saya membuat hijab. Nah itu menjadi hijab lah, itu yang dosa besar itu terkadang itu tidak kita sadarin. Makanya saya bilang ke teman-teman, saya ini nggak bisa apa-apa. Bahkan untuk ngumpulin teman-teman sebanyak ini, keliling dari tempat ke tempat lain. Itu kalau saya nalar, saya nggak bisa itu. Nah itulah makanya saya selalu berdoa, Mas, ya Allah jadikanlah saya manusia yang tanpa daya dan upaya, kalau bukan karenamu. Jadi yang hebat itu siapa? Ya Allah. Gitu, bukan saya ini cuman apa? Oke, ini yang disebut dengan alam multidimensi. Ini yang disebut dengan alam singularity. Nah, ini multidimensi ini adalah kehidupan kita yang berlapis-lapis. Alam mulki bahasanya. Itu ceritakan ke saya itu nanti ya. Kalau misalnya ini salah, nah, silakan ditegur. Ini menurut saya ya. Nah ini pun saya pelajari dari Kang Aas. Akhirnya saya coba untuk membahasakannya. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna apa yang disampaikan beliau. Karena saya juga nyadarin saya juga terbatas. Jadi saya berharap bahwa teman-teman kalau misalnya ini dirasa baik ya diterima, kalau enggak ya dilupakan. Nah alam multidimensi ini adalah alam polar kita. Baik, buruk, benar, salah. Jadi ibarat kayak terpilih gini. Ada minus, ada plus. Ada hitam, ada putih. Ada siang, ada malam. Nah di alam singular ini nggak ada. Manunggaling kawula Gusti itu adalah ketika kesadaran kita melewati beberapa dimensi hingga kita masuk ke alam singular.
Jadi kalau di alam singular itu memang tidak ada apa-apa, Mas. Jadi ketika kita berada di alam ini, mentransformasi diri kita sampai ke kesadaran kita sampai di alam singular, ya kita akan paham. La ilaha illallah, tiada diri, tiada alam semesta, tiada Tuhan yang ada, hanya Allah. Sudah tidak bisa diungkiri. Oke. Nah, ketika kita memahami ini, kita akan melakukan suatu dalam kehidupan ini karena tidak ada diri, maka harus bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa lillahi ta'ala. Nah, manunggaling kaula Gusti itu adalah memposisikan diri atau memposisikan diri, melepas segala hijab-hijab diri, eksistensi diri, hingga Allah ini men-take over diri kita. Bahasanya take over itu dikendalikan. Makanya kan dianalogikan seperti wayang, dikendalikan oleh sang dalang. Ketika orang sudah di posisi ini, dia tidak akan kehilangan dia akan menjaga koordinatnya. Nah, menjaga koordinat dengan apa? Terus berzikir setiap saat, setiap waktu. Itu menjaga koordinat. Ketika dia menjaga koordinat di dunia polarnya, tidak mungkin melenceng dari koordinatnya. Ketika melihat fenomena, melihat orang lain. Melihat orang lain. Nah, kalau melihat orang lain kan gini. Seseorang itu tidak bisa merubah orang lain. Tidak ada yang bisa. Percaya enggak? Jadi kan istilahnya gini. Orang itu tidak akan bisa merubah orang lain. Nah, kita itu cuman bisa mencontohkan, men-trigger orang lain untuk mengikuti atau terinspirasi oleh kita. Kita mau ngobrol nih. Ini seseorang yang sudah memiliki kesadaran tinggi. Kamu ini harusnya gini. Nggak akan bisa kalau orang itu nggak mau berubah. Jadi yang bisa merubah orang lain itu nggak ada kecuali penciptanya. Mudah-mudahan diberikan hidayah. Doa kita cuma itu. Dan kita terus mencontohkan. Seseorang itu kalau misalnya dia kan jadi gini. Ketika sampai sini pun, ketika kita bertemu dengannya, ini mungkin ketika bertemu dengannya itu pasti ditagih di sini nih. Oke lah. Ini nyambung sama tadi yang tentang jati diri. Nah, jati diri itu bisa ditemukan ketika kita sampai ke sini. Di alam alasul birofikum. Melihat perjanjian kita mau jadikan seperti apa. Setelah turun membawalah jati diri. Membawakan peran. Nah, ketika di sini pun posisinya itu gini, mencintai Allah saja itu mudah. Yang sulit itu adalah mencintai Allah beserta seluruh makhluknya. Jadi ketika di sini pun, oke, kamu mencintaiku, buktikanlah dengan mencintai seluruh makhlukku. Jadi ketika turun di dunia ini, kita mencintai seluruh makhluk pencipta, makhluk Allah, itu tidaklah lebih atas dasar untuk mencintainya. Aku buktikan dengan mencintai seluruh makhlukmu. Paham enggak ya? Paham. Saya bentar ini belum selesai pertanyaan tadi. Nah, ketika dia turun di sini kan jadinya berkiprah. Nah, awal orang itu bekerja itu adalah mencari nafkah. Oke. Ketika dia update dalam pemahaman kehidupan transformasi kesadarannya, dia akan memahami bekerja itu adalah meningkatkan taraf hidup. Oke, sepakat. Naik lagi tuh levelnya. Dia memahami bahwa bekerja itu adalah membangun relasi. Oke. Naik lagi tuh levelnya. Oh, ternyata bekerja itu adalah menggali potensi. Naik lagi levelnya. Oh, pada puncaknya bekerja itu adalah melayani. Paham enggak ya? Paham. Kalau orang sudah di level melayani, semua level ini pun akan ngikut. Tapi kalau kita cuman mencari nafkah, ya kita akan seenaknya sendiri, pokoknya untuk duit. Nah, tapi kalau melayani dia akan dengan tulus dan bersungguh-sungguh, dengan sendirinya dia akan ngikut nih. Taraf hidup pun juga akan naik nih. Potensi pun juga akan naik nih. Cara pandangnya yang berubah. Nah, kalau kita memahami kita adalah sebagai pelayan,
otomatis kita akan melakukan segala hal apapun itu dengan sebaik mungkin, tidak mengecewakan orang lain. Tapi kalau fokusnya hanya mencari nafkah, urusan-urusanmu sebenarnya aku untuk duit gitu. Bedakan pola pikirnya. Nah, makanya kan gitu jelas bahwa pada posisi puncaknya manusia itu adalah abduhu, hamba sehamba-hambanya. Baik buruknya itu kita tidak ada yang tahu. Orang itu bisa jadi sekarang itu zolim luar biasa. Besoknya itu dia bisa lebih mulia daripada itu. Itu kita harus pegang itu. Apa yang kita anggap buruk orang lain itu belum tentu buruk di mata Allah. Oke. Kita bersahabat, tapi kita tidak boleh ikut-ikutan. Cuman itu posisinya. Misalnya ini ada si A, ahli maksiat, zolim luar biasa. Nah, kita sebagai B. Lah, apa yang kita bisa lakukan? Ya terus berikan cinta itu. Bedain. Karena dan untuk. Bisa nggak bedainnya? Ketika kita mencintai seluruh makhluknya, lempar bahwa itu adalah karena Allah. Bukan karena makhluknya. Untuk makhluknya tapi karena Allah. Gimana yang jelasinnya? Terkadang kan untuk, karena untuk. Gimana ya? Ya pokoknya, paham nggak ya? Kalau nggak paham saya ini lagi lah. Analogikan lagi. Misalnya nih seseorang memberikan buah kepada si A, si B memberikan buah terhadap si A. Ini kan untuk si A nih, ya kan buah itu. Tapi karenanya motifnya bisa banyak. Karena kasihan, karena dulu saya pernah dikasih, karena biar saya dianggap mulia. Bisa paham nggak ya? Nah seharusnya ketika kita memberikan ini, buah ini untuk si A, itu karena Allah. Makanya kan, ya Allah mudah-mudahan engkau berkahi dan engkau ridhoi. Pasti gitu. Itu motif. Selama ini, segimanapun tindakan baik kita, bagus kita sebagus-bagusnya, tapi kalau nggak karenanya, percuma. Karena yang dinilai adalah motif. Nah itu, coba Pak Ustadz. Yang dinilai adalah niatnya. Bisa. Tapi marahnya nggak boleh ke dalam. Ini. Ini tubuh kita. Ada wilayah internal intim. Hanya ada saya dan ia. Engkau adalah rahasiaku dan aku adalah rahasiamu. Ini wilayah intim. Nggak boleh diganggu oleh siapapun. Marah boleh asal di sini. Tapi di dalam hati nggak boleh. Bisa nggak kita seperti itu?